Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Mufid TV Official, terkhususnya Mahasantri Mufid Islamic Academy yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilm. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan adab-adab pada diri seorang penuntut ilmu yang kita sarikan dari Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Perlu kami ingatkan bahwa teman-teman bisa menyaksikan rekaman kajian yang jauh lebih lengkap dan terperinci dari Hilyah Thalibil Ilmi ini di Facebook Mulvisa Fitrakom, karena pembahasan yang jauh lebih rinci telah kami tamatkan beberapa tahun yang lalu. Adapun pada kesempatan hari ini kita hanya akan mengambil ikhtisar atau intisarinya, karena memang kalau kita baca buku Hilyah Thalibil Ilmi ini ada beberapa pengulangan sedikit dalam bagian-bagian paragrafnya. Misalnya sudah disebutkan pada paragraf yang ini, ketika kita lompat ke poin yang lain, perkataan atau kalimat yang sama terulang dari perkataan yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Kemudian ada nukilan-nukilan dan perkataan dari Syekh Bakar bin Abi Zaid yang mungkin kalau kita ringkas lagi akan lebih memadatkan materi dan tidak membuatnya terlalu panjang. Maka di Mufid Islamic Academy, Hilyah Thalibil Ilmi ini kita ringkas terlebih dahulu sebelum kita bahas. Baik. Dan insya Allah, semoga Allah mengizinkan, akan kita terbitkan nanti dalam bentuk buku, dan kami beri judul Intisari Hilyah Thalibil Ilmi. Pada pertemuan kemarin, atau pertemuan yang sebelumnya, telah kita bahas 2 poin, yaitu agar seorang penuntut ilmu mengikhlaskan dirinya manakala menuntut ilmu dan mengikuti jalan salafus saleh. Adapun yang akan kita bahas sekarang adalah senantiasa takut kepada Allah. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, ketiga, senantiasa takut kepada Allah ta'ala. Hiasilah diri dengan kondisi lahir batin yang takut kepada Allah ta'ala dengan menjaga syiar-syiar Islam, menampakkan dan menyebarkan sunnah, dengan mengamalkan dan mendakwahkannya, mengajak orang untuk kembali kepada Allah dengan ilmu, sikap dan perilaku, serta menghiasi diri dengan sikap dewasa, lapang dada, dan sopan santun. Kunci dari semua itu adalah rasa takut kepada Allah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, Aslul ilmi khasyatullahi ta'ala. Landasan pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Peliharalah rasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi sendirian maupun di hadapan khalayak. Sesungguhnya, manusia yang terbaik adalah yang takut kepada Allah dan tidak ada yang takut kepadanya kecuali orang-orang yang berilmu. Dengan demikian, manusia yang terbaik adalah yang berilmu, tetapi jangan lupa bahwa orang yang berilmu tidak bisa dikatakan berilmu yang sebenarnya jika tidak mengamalkan ilmunya. Dan seorang yang berilmu tidak bisa mengamalkan ilmunya kecuali jika di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illar tahala. Ilmu itu menyoraki pemiliknya untuk mengamalkan. Jika pemiliknya memenuhi panggilan itu, maka ilmu akan tetap bersamanya. Jika tidak, maka ia akan pergi. Yang dituntut dari seorang penuntut ilmu adalah senantiasa takut kepada Allah, atau yang disebut dengan khasyatullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal tadi, aslul ilmi khasyatullah. Pokok dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Contohnya teman-teman, kita mengetahui tentang hukum sholat 5 waktu. Atau kita mengetahui hukum seputar muamalah halal haram.
Dituntut bagi kita manakala telah mempelajari hal ini untuk mengamalkan, karena pengamalan ini menunjukkan kita memiliki rasa takut kepada Allah. Ada nggak kadang-kadang kita temukan orang, dia itu sudah berilmu, jenggotnya sudah dipanjangi, atau dia sudah berjilbab besar, bercadar, tapi kalau soal uang, dia seperti orang yang tidak takut kepada Allah. Ada atau tidak? Banyak. Misal jualan, kemudian yang merupakan cacat barang ini tidak diberitahu. Padahal dia tahu sebenarnya ada kewajiban untuk memberitahu cacat pada barang. Nah, contoh yang lain, sudah belajar ilmu, kemudian tahu bahwa jual beli di dalam masjid itu tidak boleh. Ya kan? Udah belajar muamalah, oh di antara yang dilarang adalah jual beli dalam masjid. Terus itikaf nih. Tapi waktu itikaf muncul di handphone kan notifikasi, akhi pesan kue, akhi bisa pesan Black Forest, dilayani, terima uangnya, kemudian kirim pesanannya, ya, minta pesan apa namanya, Gojeknya, dan itu semua dilakukan transaksinya, timbal baliknya di dalam masjid, padahal dia tahu bahwa itu terlarang. Setelah menuntut ilmu, harusnya muncul rasa takut kepada Allah. Dan nanti insya Allah akan dijelaskan lebih panjang di poin yang keempat. Tadi ada perkataan Ali bin Abi Thalib, hatta fal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illar tahala. Ilmu itu akan menyorok-nyoroki pemiliknya. Untuk di apa? Untuk diamalkan. Kalau kita sebagai orang yang berilmu memenuhi panggilannya, yakni memenuhi untuk diamalkan, maka insya Allah ilmu itu akan tetap bersama kita. Bila tidak diamalkan, maka ilmu itu akan pergi. Nah, dan semakin sering mengamalkannya, insya Allah akan semakin kuat ilmunya. Saya sering kasih contoh, misalnya kalau antum pergi safar, antum akan belajar, sebelumnya sudah belajar apa? Jamak kosor, manajemen waktu, oh kapan kita jamak takdim kah, jamak takhir kah. Semakin banyak safar, semakin terlatih di otak. Untuk, oh nanti gini aja, oh nanti gini aja. Kan kalau semakin banyak safar, kita semakin melekat masalah ini. Tapi kalau safarnya hanya sekali, nanti kalau safarnya kapan-kapan dilakukan lagi, mikir lagi kan. Oh, nanti jam berapa ya? Kadang-kadang WA, Ustadz, ya nanya dulu. Ustadz, saya mau berangkat nih jam sekian. Saya jamak kosor nggak ya? Kenapa? Karena jarang dilatih dan diamalkan. Jadi intinya, kita sebagai penuntut ilmu dituntut untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Dan itu dicerminkan dengan mengamalkan ilmu. Makanya tadi di bagian tengah-tengah disebutkan, manusia yang paling baik adalah manusia yang berilmu. Tetapi tidaklah bisa dikatakan orang yang berilmu sebenarnya, kecuali bila dia mengamalkan ilmunya. Dan seseorang itu tidak akan mengamalkan ilmu, kecuali karena dia memiliki rasa takut kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan setelah jeda. Oke teman-teman, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Kalau ada orang tidak sedang sholat, ya, kalau orang tidak sholat, maka nol dia. Belakangnya 100, nggak ada manfaatnya. Makanya kita pernah dengar ada orang mengatakan, saya memang mas, saya kalau sholat itu memang nggak pernah. Tapi jangan khawatir, saya kalau sedekah banyak loh. Ya. Apa manfaatnya sedekah Anda? Karena sholat itu amal yang pertama kali dihisap. Rasulullah bilang kalau sholatnya rusak, amal yang lain dia nggak berusak. Tidak ada manfaatnya Anda bersedekah. Karena amal yang pertama kali dihisap yang jadi patokan justru Anda tidak kerjakan. Yang kedua, orang yang tidak sholat, maka beritahukan dia khawatirnya statusnya kafir. Minimal kita mengatakan tidak sholat atau tidak sholat bukan urusan saya. Itu urusanmu nanti dengan Allah di hari kiamat. Tapi saya perlu beritahu bahwa Rasulullah bersabda, yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang tidak mengerjakannya maka dia kufur, maka dia kafir. Teman-teman, kita kembali lagi di pembahasan Hilya Thalibul Ilm. Ustadz, ini saya punya pertanyaan. Kan di sini banyak ikhwan akhwat yang
bahkan sudah lama mengaji, tapi mereka tuh sering chattingan ikhwan akhwat, baik yang masih bujang atau mungkin yang sudah menikah. Itu apakah termasuk dalam bab ini, Ustaz? Ini memang fenomena yang udah sering banget ditanyakan. Kayaknya ibaratnya anak punya 5 kajian, 5 kajian itu semua pasti ada pertanyaan. Selalu ada pertanyaan seperti ini, Ustaz ya. Bahkan ada satu kajian kayak di BDI, itu pertanyaan seperti itu udah masuk berkali-kali. Ada fenomena memang sekarang ini banyak medsos. Kalau dulu kan SMS, dan itu kan butuh berbayar. Kalau zaman dulu kita misalnya SMS 10 gratis 100. Kalau sekarang hanya dengan data, bahkan unlimited kuota, kita bisa chatting, DM. Dan sekarang banyak jalurnya. Ya, Ana pernah dapatkan satu kasus, ada akhwat melapor ke Ana, dia kasih nomornya dan Ana tahu ikhwannya siapa. Katanya gini, Ana di DM Ustaz, di Instagram. Di Instagram gak Ana jawab, di Facebook gak Ana jawab, di WA-nya Ana blokir ke TG. Semua platform dicobanya untuk menanyakan ke Ana kabar Ana dan lain-lain. Gitu. Dan Ana justru semakin ilfil, semakin gak suka sama ikhwan seperti ini. Dan itu ada Ustadz ya? Banyak. Baik yang bujang maupun yang sudah menikah. Cuman yang lebih banyak kasusnya kalau Ana temukan justru yang masih bujang. Ya, mungkin karena ingin menikah, tapi belum dapat jodohnya. Jadi menempuh cara yang seperti itu. Ana katakan begini, itu termasuk di antara bentuk tidak takut kepada Allah. Kita kalau mau mengirim pesan kepada seorang perempuan, hanya sebatas kebutuhan yang memang perlu. Contoh misalnya Ana ngirim pesan kepada perempuan karena dia jualan. Tapi kalau memang Ana tidak perlu dan masih bisa diwakili oleh istri Ana, tentu Ana suruh istri. Tapi misalnya istri lagi tidak bisa atau memang itu biasa misalnya bule jamu. Bi pesan jamunya 1 botol antar. Itu kan sesuatu yang biasa. Nah, sebatas kebutuhan itu saja. Tapi kalau DM apalagi random kan. Melihat ini akhwatnya kayaknya desain Instagramnya cantik-cantik nih. Kayaknya nih masih muda nih, di DM, "Hai ukhti, apa kabar? Baik atau enggak kabarnya? Sudah makan atau belum? Antum sudah nikah belum?" Nah, ini bahaya dan yang seperti ini bisa jadi berdosa. Sampai-sampai ada yang bikin anekdot zaman sekarang begini. Suara ayam, kukuriu. Suara kambing, be. Suara buaya, hai ukhti. Assalamualaikum ukhti. Ya, saking menjadi cermin apa? Laki-laki yang berbahaya ya, untuk diterima. Terakhir, kalau ada laki-laki suka DM perempuan, nanya-nanya kabar dan lain-lain, genit, maka ini adalah pertanda laki-laki ini tidak baik. Jadi kalau Anda perempuan yang baik, Anda akan menghindari laki-laki seperti ini, kalau perlu langsung diblok. Begitu juga kalau kita atau laki-laki ada DM perempuan dan perempuannya jawab, "Ya alhamdulillah ini." Kemudian banyak pembicaraan dengan dia, bahkan dia agresif, ini menunjukkan perempuan yang harus dijauhi. Nggak boleh jadi istri. Gitu. Nah, kita cukupkan untuk sesi yang kali ini. Silakan. Demikian pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilm. Semoga bermanfaat, terkhusus untuk Mahasantri Mufid Islam Academy. Bila ada pertanyaan, silahkan ditulis di grup dan insya Allah akan dijawab oleh mu'allimin atau mu'allimat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.